Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prediksi penjualan menggunakan algoritma regresi linear pada koperasi karyawan usaha bersama. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, langkah baiknya kami perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Heri dan ada Elko Francisco, Faisal Abdillah, Muhammad Fauci. Next, regresi linear. Regresi linear adalah metode untuk menyelidiki hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Regresi ini digunakan untuk mengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan dan fungsi. Regresi linear sering digunakan adalah regresi linear sederhana dengan bentuk fungsi pada rumus Y sama dengan A tambah B X, yang dimana Y variabel dependen, X variabel independen, A konstanta, B koefisien regresi. Next, berikut regresi linear untuk rumusnya A dan B seperti yang ada di slide. Baik, selanjutnya ada pengujian akurasi, yang dimana kesalahan dalam perumusan prediksi disebabkan ketidakmampuan model peramalan mengenali unsur lain dalam deret data. Di antara beberapa cara untuk menghitung besarnya kesalahan, yaitu menggunakan RMSE atau Root Mean Squared Error dan Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. RMSE ini metode mengevaluasi teknik peramalan nilai rata-rata dari jumlah kuadrat kesalahan yang juga menyatakan besarnya kesalahan suatu model perakiraan. Berikut nilai RMSE-nya. Rendah suatu model perakiraan mendekati variasi nilai observasinya dengan rumus RMSE sama dengan akar dari sigma N T sama dengan 1 dikali AT dikurang FT dikuadratkan dibagi N. Selanjutnya, pengujian akurasi. Untuk MAPE yaitu merupakan ukuran kesalahan relatif. Dengan MAPE ini menyatakan presentasi kesalahan hasil peramalan berupa informasi presentasi, kesalahan terlalu tinggi atau rendahnya. Berikut untuk rumusnya yang tertera dengan slide ini. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara Elko Francisco. Model proses data mining. Model proses data mining menggunakan prinsip DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining atau disingkat prinsip DM dikembangkan pada tahun 1996 oleh beberapa analis yang mewakili Daimler Chrysler, SPSS, dan NCR. Prinsip menyediakan sebuah proses standar yang tidak memiliki dan tersedia secara bebas untuk menyesuaikan data mining ke dalam strategi pemecahan masalah dari unit bisnis atau penelitian. Model proses data mining menggunakan prinsip DM terdapat gambar sebagai berikut di bawah. Penjelasan proses data mining menggunakan prinsip DM adalah sebagai berikut. A. Business Understanding. Tahap pertama dalam prinsip DM dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. B. Data understanding. Kegiatan untuk mengenal data atau untuk mendeteksi himpunan bagian yang menarik untuk membentuk hipotesis untuk informasi tersembunyi. C. Data preparation. Kegiatan untuk membangun kumpulan data akhir termasuk tabel,
pemilihan atribut serta pembersihan data untuk pemodelan. D. Modeling. Pemilihan teknik pemodelan dan diterapkan sesuai tipe masalah data mining. E. Evaluation. Membangun model untuk memastikan model tersebut benar-benar mencapai tujuan bisnis. Pada penelitian ini menggunakan RMSE dan MAP dalam pengujian tingkat kesalahan. F. Deployment. Penciptaan model umumnya bukan akhir dari proyek. Pengetahuan diatur dan disajikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat menggunakannya. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Saudara Faisal Abdillah. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Menjelaskan langkah-langkah yang sesuai metode penelitian. Berikut hasil pembahasan dari penelitian selengkapnya. A. Business Understanding. Dari data yang digunakan, jumlah barang yang terjual setiap harinya tidak selalu stabil. Ada beberapa hari di mana barang sangat terjual banyak di hari tersebut, dan setelah itu penjualan barang menurun drastis untuk beberapa hari. Gambar 2 grafik penjualan barang selama bulan Maret dan April di tahun 2022. B. Data Understanding. Data yang telah diperoleh memiliki 50 file data dengan 15 atribut di masing-masing file tersebut. Proses selanjutnya adalah melihat dan menentukan apakah dari semua atribut tersebut digunakan atau tidak. Karena dari semua atribut tersebut hanya ada beberapa yang akan digunakan nantinya dalam proses data mining. Nah, berikut adalah grafik dari hasil dan pembahasan. Selanjutnya, C. Data Preparation. Pada tahap processing, data dilakukan agar nantinya data dapat diolah. Proses yang dilakukan adalah penggabungan file data yang telah diperoleh dan membuang beberapa atribut yang nantinya tidak akan digunakan selama proses data mining. Nah, berikut juga ya ini tabel data penjualan koperasi karyawan usaha bersama. Bisa dilihat sendiri. Lanjut. Modeling. Selanjutnya adalah menentukan variabel independen dan dependen, serta melakukan perhitungan model regresi. Penelitian menentukan variabel dependen dan jumlah, dan independen adalah tanggal. Berikut hasil datanya di tabel. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fauji. Monggo dipersilahkan. Ya, kemudian dari gambar hasil data diubah ekstensinya menjadi CSV. Agar bisa diolah menggunakan bahasa pemrograman Python, kami melakukan modeling dengan membuat rasio data untuk train dan test sebesar 9:1. Selanjutnya adalah mencari nilai intercept atau konstanta dan slope atau koefisien. Satu, ini nilai interceptnya. Nilai intercept yang didapatkan sebesar 376,7053. Dan nilai slope-nya yang didapat adalah sebesar min 6,7877 sekian. Berdasarkan hasil perhitungan data, maka didapatkan hasil persamaan regresi linear adalah Y sama dengan min 67877 X ditambah 376,7053. Next. Prediksi setelah mendapatkan hasil persamaan regresi, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menghitung hasil prediksi jumlah barang yang akan terjual di masa yang akan datang. Di sini peneliti menggunakan data tes yang diberikan dari hasil perhitungan menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai berikut. Next. Dari hasil perhitungan didapatkan prediksi penjualan barang dengan menggunakan regresi linear untuk tanggal 3, 31, 1, 16, dan 12 adalah masing-masing 355 sekian, 163 sekian, 368 sekian, 266 sekian, dan 293 sekian. Next. D. Evaluation.
Selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap model regresi dan melihat seberapa besar kesalahan yang terjadi antara data aktual dan hasil prediksi. Pengujian ini menggunakan RMSE dan MAPE. RMSE berikut adalah hasil perhitungan menggunakan RMSE pada rumus berikut. Tertera pada di gambar, hasil RMSE yang didapat dari hasil prediksi adalah sebesar 42,091, 42.091. Next. Yang kedua, MAPE, perhitungan besar kesalahan menggunakan MAPE ada pada rumus berikut. Hasil perhitungan yang didapat menggunakan MAPE adalah sebesar 10%. Next. Kesimpulannya, pada penelitian ini melakukan prediksi terhadap jumlah barang yang terjual di koperasi karyawan usaha bersama. Sebagai kesimpulan dari penelitian tentang hasil penjualan barang ini menggunakan metode regresi linear. Hasil prediksi mendapatkan error sebesar 42.091 pada RMSE dan 10,7% pada MAPE, sehingga pengujian MAPE lebih baik jika dibandingkan dengan RMSE. Next. Demikian hasil presentasi diskusi kami dari kelompok 7 mengenai prediksi penjualan menggunakan algoritma regresi linear pada koperasi karyawan usaha bersama. Jika ada pengucapan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.